Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, juga nikmat kesempatan sehingga kita semua dapat beristiqomah di dalam menuntut ilmu atau dalam bermusyawarah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari buaya sejak kita dilahirkan sampai dengan kita masuk liang lahat. Alhamdulillah, inilah nikmat yang sangat kita syukuri. Kita diberikan hati terbuka untuk tetap mau menimba ilmu, karena kita adalah manusia yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang sedikit ilmunya. Khuliqal insana zaluman jahula di dalam Al-Qur'an. Manusia diciptakan dalam keadaan zalim, lagi jahula itu tidak memiliki ilmu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal dan pikiran agar kita tetap menuntut ilmu, mencari ilmu, agar kita mengerti hakikat kita sebagai manusia, untuk apa kita diciptakan dan untuk apa kita hidup di dunia ini. Saya langsung saja, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sedikit tafsiran daripada surat Yasin, yang dimana di dusun kita atau daerah kita masih sering kita dengar, kita semua membaca amalan-amalan baik di malam Jumat ataupun yang malam-malam lainnya, membaca surat Yasin dan amalan-amalan lainnya. Namun saya di sini berniat untuk membahas, bukan hanya kita itu bisa baca saja, bukan hanya kita amalkan saja, namun kita tidak bisa, kita tidak memahami apa arti bacaan yang kita sering baca itu. Karena memang fungsi daripada Al-Quran itu sendiri adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Lalu bagaimana kita akan mengetahui petunjuk itu kalau kita sendiri tidak mengetahui apa isi daripada petunjuk tersebut? Sebagaimana yang sering saya dengar dari kakanda tiang, yaitu Ustaz Haji Boyhaki Asbaghi, menyampaikan bahwa kalau bisa diumpamakan Al-Quran itu seperti orang yang membeli motor baru. Setiap orang yang membeli motor baru pasti akan diberikan buku pedomannya, bagaimana cara menggunakan motor tersebut, bagaimana agar motor itu bisa awet, bisa tahan lama. Begitu juga halnya Al-Quran, agar bagaimana manusia itu bisa mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya.
Sebagaimana disampaikan oleh ulama, siapa saja yang ingin mengenal Allah, maka hendaklah mengenal dirinya. Oleh karena itu, awal untuk kita mengenal Tuhan atau Allah atau mengenal diri kita, yakni dengan cara kita membaca dan memahami isi daripada Al-Quran tersebut. Mungkin saya akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tafsir surat Yasin yang dikarang oleh Imam Asy-Syaikh Al-Amizadah, sering digunakan oleh pondok pesantren yang ada di Indonesia. Ini kitabnya sudah terkenal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, Yasin. Yasin itu apa? Karena yang kita tahu Yasin penyebutannya, namun kita tidak tahu artinya. Oleh karena itu, sebagian ulama menjelaskan Yasin ismun min asma'il Quran. Sebagian ulama mengatakan Yasin itu adalah nama daripada Al-Quran. Ada nama Al-Quran yang lain seperti Az-Zikru, zikir, nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr. Az-zikr di sini tafsirannya adalah Al-Quran. Wa nahnu lahu lahafizun. Dan kami sendiri pula kata Allah yang akan memeliharanya. Jadi sejak diturunkan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad Rasul SAW sampai sekarang tidak pernah terjadi perubahan sedikit pun, kecuali pada keyakinan Syiah. Syiah mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah mengalami banyak perubahan. Nah, ini keyakinan yang tidak bisa kita terima. Karena sejak zaman diturunkannya Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran sampai sekarang tidak pernah mengalami perubahan. Nah, ini yang pertama. Makna Yasin adalah nama dari sebagian Al-Quran. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, Yasin ismun min asma'illahi ta'ala, bahwa surat Yasin adalah nama sebagian dari nama Allah Ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa nama yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah itu memiliki 99 nama. Yang dicantumkan di sini adalah Yasin salah satunya. Nanti akan lebih jelasnya. Yang kedua adalah Yasin adalah nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan ulama yang kedua. Wa qala ba'dhum Yasin ismus surati. Sebagian ulama mentafsirkan, mengatakan bahwa Yasin itu nama surat, ya, nama surah Yasin. Sebagaimana ayat Al-Quran itu memiliki 114 surah, mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Salah satunya adalah Yasin. Nah, kita sering mendengar bacaan-bacaan daripada surah Yasin. Malam Jumat, pagi Jumat. Nah, ini nama surah. Yang ketiga adalah nama surah. Wa dzukira fi tafsiril Istirabazi, dan disebutkan juga, dijelaskan bahwa mana daripada Yasin itu adalah di dalam kitab tafsir namanya Tafsir Istirabazi. Apa? Annallaha ta'ala arba'atu alaf ismin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki 4.000 nama. Di dalam tafsir Istirabazi itu Allah memiliki 4.000 nama. Alfun minha la ya'rifuhu ghairullah ta'ala. 1.000 dari nama tersebut hanya Allah yang tahu. La ya'rifuhu ghairullah, tidak ada yang mengetahui nama-nama itu kecuali Allah. Jadi dirahasiakan oleh Allah. 1.000 nama hanya Allah yang tahu. Wa alfun minha la ya'rifuhu ghairul malaikati. 1.000-nya lagi tidak ada yang mengetahuinya itu kecuali para malaikat. Malaikat yang dikasih tahu, ini loh nama-nama Allah, gitu, seperti itu. Ya. Jadi selain malaikat tidak ada yang tahu.
Wa alfun fil lauhil mahfuzi, dan 1000-nya lagi berada di lauhil mahfuz. Berada di lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz ini adalah suatu tempat yang tertinggi. Ya. Dijelaskan di sana bahwa tempat bentuknya seperti pohon. Lauhil mahfuz ini seperti pohon yang daun-daunnya itu terbuat daripada emas, mutiara, permata. Di daun-daunnya itu terdapat nama-nama makhluk hidup. Nah, ketika jatuh daun tersebut, maka sampai disitulah batas kehidupan manusia tersebut. Misalkan si Muhammad atau si Ali, yang tertera namanya di daun tersebut, kemudian jatuh, maka malaikat akan segera mencabut nyawanya. Nah, itu salah satu ya. Di Lauhil Mahfuz tidak ada yang mengetahui bagaimana keindahannya. Yang pernah mengunjungi Lauhil Mahfuz adalah Nabi Muhammad SAW. Malaikat pun tidak pernah. Malaikat pun tidak pernah memasuki yang namanya Lauhil Mahfuz. Ketika malaikat Jibril mengantarkan Nabi Muhammad waktu Isra, malaikat Jibril berhenti di depan pintu Lauhil Mahfuz. Kemudian Rasulullah SAW masuk dengan sendirinya. Nah ini, jadi hanya 1000 nama Allah itu diletakkan di Lauhil Mahfuz. Jadi sudah 3000. 1000 diketahui oleh Allah, 1000-nya lagi khusus untuk malaikat yang tahu, yang ketiga adalah terletak di Lauhil Mahfuz. Nah itu sudah 3000, berarti tinggal 1000-nya lagi. Wasalah sumiatin fit Taurati, 300 itu berada di dalam kitab Taurat. Ada penjelasannya di dalam kitab Taurat. Wasalah sumiatin fil Injil, kemudian 300 ditulis di dalam kitab Injil, sudah 600. Wasalah sumiatin fil Zabur, dan yang 300-nya lagi berada di dalam kitab Zabur, itu sudah berjumlah 900. Wa mi'atun minha fil Qur'ani, 100 berada di dalam Al-Qur'an. 100 berada di dalam Al-Qur'an. Tis'atun wa tis'una zahiratun, yang kita ketahui itu cuma 99. Makanya dikatakan nama Asmaul Husna itu Wallahul ladzi la ilaha illa, nah sampai seterusnya. Itu banyaknya 99 yang diketahui. Wawahidun minha khufiyah, satunya yang disembunyikan. Wahuwal ismul azam, ini yang akan menjadi ismul azam. Ketika seseorang berdoa menyebut nama yang disembunyikan ini, maka segala hajatnya akan dikabulkan. Nah, bahkan ada yang menafsirkan bahwa tafsir surat Yasin ini adalah ismul azam. Ketika orang berdoa, bermunajat, khusyuk, khudu menggunakan surat ini, maka hajatnya, permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kesampingkan ya pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa tahlilan membaca surat Yasin adalah bid'ah. Kesampingkan pemahaman yang seperti itu. Kita pahami saja bahwa membaca Al-Quran itu adalah suatu keharusan. Karena dengan Al-Quran itu sendirilah yang akan menjadi penolong kita pada hari kiamat nanti. Terserah mau apa saja surat yang dibaca, baik surat Yasin, surat Fatihah, bahkan terserah. Tetapi kalau surah Yasin seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa kekhususan yang dimiliki oleh surat Yasin itu sendiri. Salah satunya adalah permohonan permintaan sehat walafiat itu, kalau kita mohon akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, satu yang dirahasiakan oleh Allah bisa saja bahwa itu adalah surah Yasin. Bahkan ada ulama yang lain menafsirkan bahwa surah itu adalah surah ayat kursi itu. Ayat kursi, ada yang menafsir hadis bahwa ayat kursi itu
sebagai Ismul Azam. Tafsiran ulama yang menjadi Ismul Azam itu adalah surat Kursi itu sendiri. La ya'rifu illa al-anbiya wal mursalun. Nah, Ismul Azam ini, nama Allah yang disembunyikan ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali para nabi dan rasul. Jadi lengkap 4.000 nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama hanya Allah 1.000 hanya Allah yang tahu, yang kedua 1.000 diketahui hanya para malaikat, yang ketiga diketahui ya, yang diletakkan di Lauhul Mahfuz, 300 di Taurat, 300 di Injil, 300 di Zabur, 100 dalam Al-Quran, 99 yang disebutkan, 1 yang disembunyikan. Kita lanjutkan ya. Ala siratin mustaqimin, yang berada di atas jalan yang lurus. Kita selalu baca ala siratin mustaqim. Awalnya Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang berhikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad. Nabi Muhammad ini dikhususkan kepada Nabi Muhammad. Al-mursalin termasuk para rasul. Ala siratin mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Maknanya apa? Jalan yang lurus di sini. Al-muradu minas sirat, yang dimaksud dengan sirat, jalan di sini adalah dinul Islam, agama Islam. Yang dimaksud di sini adalah agama Islam. Yani maksudnya, ya Muhammadun, wahai Muhammad, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau termasuk daripada para rasul-rasul Allah. Wa dinuka dinul haqqi wal islami, agama yang kau bawa itu adalah agama yang benar, agama keselamatan. Wal kuffaru ala dinil batili, sedangkan agama orang-orang kafir itu agama yang salah. Lalu bagaimana cara kita bisa membuktikan bahwa agama itu Islam itu benar? Ya kalau persepsi kita orang Islam, ya pasti mengaku Islam itu benar. Orang kafir pasti mengaku agama itu benar. Maka turunlah firman Allah, ya, maka Allah menantang umat manusia, jikalau memang agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu salah, coba datangkan, buatkan seumpama Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bi misli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira." Qul, katakanlah wahai Muhammad, la in ijtama'atil insu, jikalau jin, la in ijtama'atil insu wal jinnu, jikalau manusia dan jin berkumpul, ala ayatu bi misli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan seumpama sama seperti Al-Qur'an ini, redaksi kalimatnya, keindahan tulisannya, kemudian makna yang dikandungnya, disuruh manusia berkumpul bersama jin untuk membuat semisal dengan Al-Quran. La ya'tuna bimislihi, mereka tidak akan pernah mampu untuk membuatnya, tidak akan pernah mampu untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira, sekalipun kalian atau sekalipun sebagian mereka menjadikan pembantu sebagian yang lain. Artinya manusia kumpul minta pertolongan sama jin pada siapapun untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, maka tidak akan pernah mampu. Maka Arab-Arab terdahulu, kafir-kafir terdahulu di zaman Rasulullah itu menyerah. Bahkan Umar radhiyallahu anhu masuk Islam karena mendengar keindahan bacaan surah Toha. Umar mendengar adiknya membacakan surat tersebut, kemudian hatinya luluh. Ini tidak ada yang mampu untuk mendatangkan. Nah ini bahwa Al-Quran itu benar, bahwa Islam itu benar. Inilah yang harus yang membuat keimanan kita itu semakin kuat.
Jangan karena kita mendapatkan bencana sedikit, musibah sedikit, lalu hati kita goyah, berpindah. Kenapa saya diuji seperti ini? Kenapa saya? Kenapa harus saya? Kenapa enggak orang lain? Ini terkadang orang kalau sudah stres, imannya akan goyah, ditawarkan hal yang dapat membuat dia sedikit lega, bisa berubah, bisa goyah imannya. Salah satu contoh yang pernah terjadi di Indonesia itu adalah gempa. Pada waktu gempa, rumah hancur, tidak punya pakaian, tidak punya makanan, ditawarkan cuma hanya 1 dus mie. Banyak yang meninggalkan keyakinannya. Nah ini jangan sampai seperti itu ya, bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah agama yang benar, agama yang hak, agama keselamatan. Nah, ini dalilnya bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu agama yang benar. Kemudian di ayat yang lain, jikalau tidak mampu membuat 1 bungkul Al-Quran, Allah menantang dengan 10 surat saja, diperkecil lagi. Ya sudah, kalau nggak mampu 1 bungkul Al-Quran, kita perkecil lagi, 10 surat saja. Di dalam surat Hud dijelaskan, fa'tu bi asri suwarin mislih muhtarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka datangkanlah 10 surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Wad'u man istata'tum, kemudian ajak siapa saja yang kalian anggap bisa, mulai dari para jin, manusia, para profesor, doktor, ajak semua. Yang lulusan Harvard, yang lulusan Oxford, Inggris, yang lulusan Amerika, yang lulusan Jerman, ajak semua orang-orang pintar itu. Buat 10 surat saja. Min dunillah, selain Allah, dari kalangan jin dan manusia. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai dengan sekarang, tidak ada yang mampu membuat 10 surat saja. Ini berarti keyakinan kita semakin bertambah kuat. Oh, bahwa benar, Al-Quran itu benar. Islam itu adalah agama yang benar, agama yang keselamatan. Lagi diperkecil lagi oleh Allah SWT. Fa'tu bisuratin mislihi, di dalam surat Yunus dijelaskan lagi di sana. Fa'tu bisuratin mislihi, buat 1 surat saja. 1 surat saja, ditantang lagi Allah, tantang manusia dan jin. Ya. 1 surat saja. Wad'u man istata'tum, kemudian ajak semua yang kalian anggap bisa. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Tidak ada yang mampu sampai sekarang. Sehingga kata Dr. Zakir Naik, Ustaz Dr. Zakir Naik, di dalam penelitian modern zaman sekarang, 80% Al-Quran itu benar adanya. Yang 20%-nya lagi masih ambigu. Ini masih diteliti. Yang 80% saja benar adanya, apalagi yang 20%. Ya, kita yakini bahwa 100% bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jadi ini mana ala siratal mustaqim, ya, bahwa engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Agama yang engkau bawa itu adalah agama yang benar, agama keselamatan. Wal kufaru ala dinil batil, sedangkan orang-orang kafir definisinya adalah mereka yang tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak percaya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. 1 tahun sebelumnya pernah viral tersebar, ya, pengkafiran. Orang kafir marah dikatakan dirinya kafir. Tetapi kalau orang Arab terdahulu, orang Quraisy tidak marah. Kenapa? Kafir diartikan bahwa mereka yang tidak percaya dengan ajaran Nabi Muhammad. Jadi kenapa mereka harus marah seperti itu? Nah inilah dalil-dalil yang seharusnya
membuat keimanan kita semakin yakin, dan isi daripada Al-Quran itu dapat membuat kita semakin beriman. Fa in qila aqsamallahu, maka jikalau ditanya, ada pertanyaannya, aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin. Sekarang apa makna sumpah Allah wal Qur'anil hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Allah kan bersumpah di sini. Wau di sini namanya wau qasam ya. Kalau yang sudah belajar ilmu nahwu pasti tahu bahwa wau di sini adalah wau qasam, bermakna sumpah itu demi Al-Qur'an. Lalu apa fungsinya Allah bersumpah di sini? Ini jelaskan di sini ya. Fa in kana hadzal qasamu lil kuffari, seandainya sumpah ini diperuntukkan kepada orang-orang kafir, bi aysaddiqu, untuk mereka membenarkan, bi anna Muhammadan alaihi salam laminal mursalin, dengan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk utusan para rasul, fahum la yusaddiquna, sudah pasti mereka tidak akan beriman, tidak akan membenarkan. Jikalau sumpahnya Allah itu ditujukan kepada orang kafir, sudah tentu orang kafir itu tidak akan percaya sudah. Bagaimanapun tidak akan percaya kalau orang kafir. Lalu apa fungsinya? Wa in kana lil muslimin, dan sekarang jika sumpah Allah itu diperuntukkan terhadap orang-orang yang muslim, orang Islam, bi aysaddiqu anna Muhammadan laminal mursalin, untuk menyatakan bahwa, untuk membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah rasul, fahum yusaddiqunahu bil qasami, orang beriman pun tanpa Allah bersumpah akan tetap percaya, sekalipun Allah tidak mengatakan demi. Kita orang yang beriman pasti sudah akan percaya, disebabkan karena kita sudah ada iman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Lalu apa fungsinya di sini? Kepada orang kafir sudah tentu dia tidak akan percaya. Kepada kita yang muslim, kita sudah tentu akan percaya. Lalu apa tujuan Allah di sini mengatakan sumpahnya? Fama faidatul qasam. Lalu apa faedah sumpah itu? Ujibah, dijawab, bi anna Allah Ta'ala, dengan bahwasanya Allah Ta'ala arada ayyu akida, ia ingin mempertegas, kalimat penegasan ini dipertegas, diperkuat. Kalamahu, firmannya, Allah ingin mempertegas firmannya, lil mungkarin, bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Yang penting sudah disumpahkan demi Al-Quran, wadduha, demi waktu duha. Ketika orang sudah bersumpah berarti dia benar. Ketika ada orang yang bersumpah menggunakan nama Allah, kemudian dia tidak mau percaya, boleh sudah dipukul. Dia mengatakan wallahi, demi Allah, maaf dzalik, aku tidak pernah mengerjakan itu. Jadi boleh dipukul ketika Allah sudah bersumpah. Ketika manusia sudah bersumpah dengan nama Allah itu boleh dipukul. Itu orang-orang fasik gitu ya. Fal qasamu namun minat takkid, karena sumpah itu termasuk daripada kalimat penegasan. Falidzalika, oleh karena itu, aqsamallahu ta'ala bihi lil hujjah, Allah bersumpah dengannya sebagai suatu bukti. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa manusia ataupun isi alam ini tidak percaya, namun Allah sendiri yang langsung menjadi saksi, mungkin akan lebih indah. Jadi mana di sini kita tidak perlu orang lain itu tahu bahwa kita itu rajin, bahwa kita itu rajin ke masjid, rajin sholat malam, rajin baca Quran. Tidak perlu orang itu tahu, cukup Allah yang tahu, itu sudah cukup. Hanya Allah yang tahu bahwa kita itu menjadi orang yang
beribadah, yang alim beribadah itu sudah cukup. Tidak usah diumbar, sembunyikan sudah. Kecuali pada bersedekah. Bersedekah boleh dengan cara terang-terangan, lit ta'allum, sebagai pembelajaran agar orang itu mau nanti bersedekah seperti dirinya. Boleh di sana terang-terangan, ini saya sedekah 1 juta, boleh. Tapi lebih baik dia dengan diam-diam. Kalau memberi tangan kanan, sholat itu tangan kiri tidak tahu. Nah, seperti itulah. Tapi tidak masalah ketika orang bersedekah dengan cara terang-terangan. Nah, ini mana daripada ala siratin mustaqim. Jadi kita tambah yakin bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama benar, siratin mustaqim, jalan yang lurus. Tanzilan, yang diturunkan, Al-Quran yang diturunkan. Ini mana tanzil? Tanzilal azizir rahim. Tanzila yang diturunkan. Fa in quri'a bin nasbi. Jika dibaca lamnya itu berbaris atas, tanzila. Kenapa kok baris atas? Ini jadi pertanyaan kan? Kita hanya bisa baca saja Tanzilal azizir rahim. Kenapa baris atas? Kita nggak tahu. Baris apa juga kita nggak tahu. Nah, ini dijelaskan di sini yakunu nasbuhu bil fi'lil mahzuf. Ini kalau yang sudah mengaji ilmu nahwu pasti tahu, nahwu sharaf. Baris atasnya itu karena ada fi'il yang dibuang. Fi'il itu ya kata kerja, bahasa Indonesia kata kerja. Kata pekerjaan yang menunjukkan suatu pekerjaan, seperti saya makan, minum, belajar, ini namanya kata kerja. Tanzila, diturunkan. Ada T yang dibuang, fatakdiruhu iqra tanzilal aziz. Takdirannya iqra, bacalah wahai Muhammad tanzilal aziz, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa. Nah, kata iqra-nya dibuang. Iqra ini kalau ilmu nahwu namanya fi'il amr. Fi'il amr itu ya, terkadang dia butuh kepada maf'ul namanya. Maf'ul itu barisnya baris atas. Jadi kalau dikatakan di sini adalah maf'ul ya, berbaris atas dengan fi'il yang dibuang, takdirannya iqra. Bacalah wahai Muhammad tanzilal azizi, Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa. Nah, ini kalau baris atas boleh. Yani maksudnya ya Muhammad iqra al-munazzala minal azizir rahim. Wahai Muhammad, bacalah Al-Quran yang diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Wa in quri'a bir-rahim. Nah, sekarang kalau ada orang baca tanzilu, boleh apa tidak? Tanzilul azizir rahim. Nanti ketika ada orang yang baca tanzilu langsung marah-marah. Hati-hati dulu. Dan ini yang dijelaskan di sini. Kita baca bersedapan sekarang. Fa in quri'a bir-rahim yakunu khabaran li mubtada'in mahzuf. Boleh itu. Kalau dalam ilmu nahwu namanya menjadi mubtada, jadi khabar yang dibuang. Mubtadanya dibuang. Boleh dibaca tanzilul azizir rahim. Jadi tidak masalah ya. Nah, sama ada pelafalan maliki yaumiddin. Ada yang baca panjang juga maliki yaumiddin, malikin nas, malikin nas. Itu boleh. Berbeda ulama ya. Pendapat ulama itu berbeda-beda. Jadi kalau dibaca tanzilu boleh. Takdirannya apa? Hazal Qur'anu munazzalun 'alaika biwasitati Jibril alaihi salam min Allah. Al-Qur'an ini diturunkan kepada Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Maka Al-Quran itu disampaikan dulu, diberikan ke Jibril dulu, baru ke Nabi Muhammad. Bukan langsung dari Allah, tidak. Allah kasih satu bungkul kepada Nabi Muhammad, tidak. Tapi secara berangsur-angsur ya. Al-Quran diturunkan itu dengan cara berangsur-angsur, artinya sedikit demi sedikit. Makanya ketika orang menghafal itu jangan langsung semua dihafal, ya, sedikit demi sedikit, surat demi surat. Kalau bisa kalimat per kalimat, sebagaimana yang dilakukan oleh Ustaz Yusuf Mansur itu ya.
kalau menghafal itu kalimat per kalimat. Amma yatasa'alu, amma yatasa. Nah, itu caranya dia. Sehingga luar biasa khotam ya, banyak para hafizul Quran di pondok pesantren Darul Quran Ustaz Mansur. Metodenya seperti itu. Kalimat kata per kata dulu. Kalau sudah lancar baru ke kalimat per kalimat. Amma yatasa'alu, amma yatasa'alun. Ah, langsung sambung. Amma yatasa'alu, seperti itu. Karena metode cepat menghafal itu seperti itu ya. Baca 1 kali, ulangi 1000 kali kalau bisa. Jadi orang akan cepat hafal. Nah, kalau dibaca sekali itu dia ulang. Nah, cepat menghafal dengan cara begitu. Ketimbang baca sekali lanjut terus, nah itu lama. Dan seperti itu juga Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu untuk memudahkan Nabi Muhammad untuk mencerna. Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang tidak bisa menulis, tidak bisa baca tulis. Iqra ya Muhammad, maha Nabi Qur'an. Ketika Al-Quran diturunkan pertama kali, Nabi Muhammad disuruh baca oleh Jibril. Iqra ya Muhammad, baca hai Muhammad, maha Nabi Qur'an. Apa yang saya baca? Saya tidak pernah diajarkan. Nah, itu kan sebabnya orang-orang Yahudi itu orang-orang Quraisy itu nggak mau mempercayai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak ada gurunya, orang miskin. Kan di penjelasan sebelumnya. Ini yang membuat orang Quraisy itu tidak mau percaya disebabkan bahwa Nabi Muhammad itu berasal dari orang yatim, anak yatim, kemudian miskin, tidak pernah sekolah. Nah, ini untuk memudahkan Nabi, memudahkannya sedikit demi sedikit. Nah, ya lama-lama akan menjadi bukit. Juga seperti itu, batak sedikit demi sedikit, lama-lama akan jadi bukit seperti itu. Al-Azizi yang maha perkasa, Tanzil Al-Azizi yang diturunkan. Bacalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, Zat yang maha perkasa. Perkasa ini maksudnya bagaimana? Al-Ghalibil Muntaqim minal asi. Zat yang keras siksaannya. Allah itu sangat keras siksaannya dibandingkan sesuatu kesakitan yang dibuat oleh manusia. Allah lebih sakit lagi siksaannya. Misalnya ketika ditembak, dibunuh itu sakit ya, memang sakit ya, sudah pasti sakit. Namun Allah lebih sakit dari itu siksaannya. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan surat An-Nisa, Innal ladzina kafaru bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, tidak percaya dengan Nabi Muhammad, atau orang-orang yang ingkar bi ayatina, dengan ayat-ayat yang kami telah turunkan, saufa naslihim naro, pasti kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Kullama dijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus, masukkan ke neraka pasti hangus. Kertas kita taruh ke api pasti akan terbakar. Nah, seperti itu manusia, masukkan ke neraka ya orang-orang kafir, masukkan ke neraka pasti tubuhnya akan menjadi gosong hangus. Badalnahu juludan ghairuha. Kami akan gantikan lagi yang baru, kulit yang baru. Dibakar, gosong, tidak akan gosong seutuhnya, dikembalikan lagi ke awal. Seumpamanya kalau kita lama-lama dipukul akan mengelepuh ya. Tegen kalau bahasa Sasar, tegen mana-mana yang berida kan. Tapi kalau Allah itu enggak. Kalau sudah itu lagi diperbaharui lagi ke kulit yang baru. Jadi akan terus merasakan sakit. Dimasukkan ke dalam api, terbakar, tinggal tulang, kembali lagi awal tubuh kita, masukkan lagi. Nah, seperti itu kerasnya siksaan Allah terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Liyazuqul adzab, agar mereka itu merasakan siksa. Agar mereka merasakan siksa. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini mana daripada aziz ya.
Maha perkasanya Allah. Dia maha dahsyat siksaannya. Jadi hati-hati kalau kita melanggar aturan, berbuat maksiat kepada Allah, pasti ada bayaran yang akan kita dapatkan. Seperti siksaannya seperti ini. Ar-Rahim, yang terakhir ya, Ar-Rahim yang maha penyayang. Allah maha penyayang kepada siapa? Tadi dia kerasnya terhadap orang yang melanggar, orang yang bermaksiat. Sekarang diperkuat lagi, ini namanya atap, ini kalau nahu akun alama qablah, diatapkan ke kalimat sebelumnya. Ar-Rahim, Allah maha penyayang lil muti'ina, terhadap orang-orang yang taat kepada manusia taat. Siapa saja yang taat kepada Allah, apapun hajatnya pasti akan dipenuhi oleh Allah. Bahkan Allah menyuruh manusia itu untuk bangun di sepertiga malam itu minta kepada Allah. Apapun permintaanmu itu akan dikabulkan. Minta pengampunan dosa, Allah akan ampuni. Minta dipermudahkan urusan hidup, Allah akan permudah. Jadi jangan takut ya. Kalau kita sudah kepepet ya, merasa betul-betul hidup ini sudah berada di ujung kegelisahan, ingat bahwa ada yang lebih besar daripada kegelisahan itu, yakni Allah, rahmat Allah itu lebih besar. Ada seorang sahabat ya, bersama Umar itu tiba-tiba menangis, kemudian datanglah Rasulullah. Wahai Umar, kenapa kau menangis? Ini ya Rasulullah, bahwa ada orang yang telah melakukan dosa besar. Saya juga menangis karena saking besar dosanya. Panggil dia Umar, dipanggillah sahabat, dipanggil. Wahai si A, apa dosamu? Dosa saya besar Rasulullah. Mana lebih besar dosamu ketimbang bumi? Lebih besar dosa saya Rasulullah. Mana lebih besar dosamu dengan langit? Lebih besar dosa saya ya Rasulullah. Bagaimana yang lebih besar dosamu dengan rahmat Allah? Tentu lebih besar rahmat Allah. Sehingga kita kesekian kali tanya, lalu apa dosamu? Dosa saya adalah penggali kuburan. Namun ketika saya telah menguburkan orang, ada perempuan di waktu itu yang cantik luar biasa, sehingga penggali kubur ini memiliki nafsu. Kemudian dia setubuhi mayatnya, gali kembali, setubuhi. Kemudian Rasulullah berpaling, pergi kamu, disuruh pergi oleh Rasulullah. Pergilah orang ini sambil menangis, berjalan kepada pasar, terus menangis. Ya Rasulullah, ya Allah, kekasihmu sudah tidak peduli terhadap saya. Lalu kepada siapa saya akan meminta pertolongan? Kepada siapa saya akan kembali? Sambil menangis. Akhirnya di tengah padang pasir dia bersujud. Sudah saking gelisahnya dia bersujud, minta ampun kepada Allah. Akhirnya dia meninggal di sana. Lalu Allah apa? Menegur Nabi Muhammad. Ditegur Rasulullah itu. Wahai Jibril, sampaikan salam saya kepada Muhammad. Wahai Muhammad, siapa yang pantas memberikan ampunan? Engkau, wahai Allah. Jadi Nabi Muhammad disuruh untuk tidak berbuat seperti itu. Silahkan terima. Yang pernah berbuat dosa, silahkan terima, suruh bertobat. Jadi sebesar apapun dosa kita yang pernah kita lakukan, maka ampunan dan rahmat Allah itu lebih besar dari itu. Jadi kalau kita punya masalah sebesar apapun, mari kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kita wudhu, sholat dan bertobat, menangis, minta penyesalan, minta ampun terhadap apa yang telah kita lakukan. Yang terakhir, nah ini Allah Maha Penyayang terhadap orang-orang yang taat. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, hadzal Qur'anu lil munkarin. Ini Al-Qur'an saya peruntukkan kepada orang-orang yang ingkar. Untuk apa? Hatta yasma'u kalami, agar mereka itu mendengar firman-Ku. Wa yakhafu minni, kemudian mereka itu takut mau kembali kepadaku.
waji'u ilal insaf, kemudian mereka datang kepadaku dengan bertaubat. Inilah Al-Quran itu sampaikan kepada siapa saja, sekalipun kelihatannya sedikit sepele. Mari kita sampaikan, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah kepadaku sekalipun hanya sekerap daripada Al-Quran itu, karena kita tidak tahu, mungkin sebab itu mereka atau orang itu akan mendapatkan petunjuk. Banyak cerita-cerita dengan mendengar azan, orang itu luluh hatinya, orang asing itu luluh hatinya dan mau menerima Islam. Dengan orang bersolawat, nyanyian solawat, tersentuh hatinya, mereka mau untuk masuk Islam. Jadi jangan semua dibid'ahkan ya. Ini bid'ah, itu bid'ah. Itu anggap semua menjadi dakwah kita, sekalipun beramal-amalan apa aja. Allahumma kafir wa seperti itu ya. Kan di artinya itu sangat bagus sekali. Nah, itu jadikan itu adalah dakwah kita. Insya Allah mungkin sebab itu orang akan masuk Islam. Mendengar nyanyian Roma Irama, masuk dia Islam. Apalagi dengan menyampaikan ayat suci Al-Quran. Jadi itu ya makna daripada, ya tafsiran daripada ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Sesungguhnya Al-Quran itu penuh hikmah, dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah yang berada di jalan yang benar, yang diturunkan yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi itu maknanya ya, agar kita tahu apa makna yang memang sering kita baca. Jadi mungkin sampai di sini ya, muzakarah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena mungkin waktu yang sudah mepet. Kita bisa muzakarahkan di pertemuan-pertemuan berikutnya, dan perlu dimaklumi, saya di depan bukan berarti mengajar ya. Kemudian hanya saja saya di depan untuk kita saling memperingati. Mungkin saya lebih banyak salahnya atau apa ya. Ini bukan suatu pengajaran antara guru dan murid, melainkan kita saling memperingati. Itu mana muzakarah, saling ingat mengikati. Zakaro, timbangan fa'ala, bermakna saling. Zakaro, muzakarah, orang yang saling memperingati. Yang mudah, orang yang saling pukul. Jadinya seperti itu. Itu mana zakaro, itu timbangan fa'ala di dalam ilmu nahwu. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, jadi mohon untuk dimaklumi, karena kita adalah manusia yang mahal khotawan, isyan, sempat salah dan lupa. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin dilanjutkan besok, yaitu zero qauman wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un. Akhirul kalam, aku lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.